Oke ya Pak ya? Ini dengan siapa? Kita kayak juga. Mabes TNI akhirnya buka suara terkait masalah puluhan anggota Kodam 1 Bukit Barisan yang menggeruduk Polrestabes Medan petang kemarin. Kasus tersebut masih didalami. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan permasalahan yang ada akan diselesaikan Kodam 1 Bukit Barisan. Ia menegaskan bahwa masalah kewilayahannya untuk diselesaikan sesuai rahannya. Sebelumnya Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian juga sudah mengklarifikasi kasus yang ada. Dia membenarkan salah satu anggota TNI yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan, yakni Mayor Dedi Hasibuan. Riko mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatin Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah. Riko mengatakan penangguhan penahanan terhadap ARH kini telah ditindaklanjuti, sehingga ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan. Diketahui puluhan personel Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan dan disebut sempat cekcok di antara dua pihak. Polda Sumut menyebutkan hal itu adalah masalah personal bukan secara institusi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan tidak akan menghindari proses hukum. Bapak minta kapan kami hadirkan? Sekarang begini, dan Bapak sampaikan Ya. sekarang saya menyampaikan. Kemudian yang kedua, penilaian subjektif itu yang bersangkutan ini berdasarkan alat bukti sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal yang kami kenakan. Ada lagi 3 laporan polisi lainnya Pak Hasibuan. Ya kenapa Profesor Pagar dibebaskan seperti itu, ditangguhkan? Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham Pak, saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga Pak. Saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Pagar ditangguhkan? Karena ini tidak ada 3 LP lagi Pak, yang namanya 3 LP, 10 LP, tadi kan saya sudah jelaskan, itu prosedur hukum. Tetap yang namanya si Rosid ini, saya bicara dulu, situ diam dulu. Kasar itu, biar aja, dia kan suka-suka. Pada saat Bapak akan menegakkan hukum, kita dukung, kita support. Dukung kami makanya. Iya, kami dukung, makanya silakan proses hukum. Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan saja. Yang bersangkutan ini ada 3 LP. Pak, kan sudah saya bilang, pada saat proses hukum, kapan Bapak mau meriksa? Kami hadirkan. Apa yang salah? Terus 3 LP lagi bagaimana? Kami dukung. Bagaimana cara bukan hukumnya? Ada pemanggilan, kan ada mekanisme. Kan di Perkap 6 2019, Terus itu 3 diatur. orang lagi datang nih ke saya nih. Contoh, mohon maaf. Iya. Pak Presiden mohon maaf. Iya, Datanglah 3 orang. Contoh lah misalnya ibu ini jadi korban. Iya. Pak ini saya ini lapor Pak. iya. Kemudian tersangkanya ke lapor saya kenapa kok dipulangkan? Pak. Satunya lagi begitu lagi ke kami. Oke. Kalau begini hukum nggak ada ini. Loh. Kalau Bapak di sini paksakan kehendak. Bukan mau paksa, bagaimana saya? berarti itu juga yang si pelapor memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas, Itu dia, tidak Pak. ada laporan. Dalam Undang-Undang Tidak ada. 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu jelas kok. Tidak ada seperti itu. Makanya Pak, saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini Pak, ini kami mau menangguhkan penahanan, sudah masuk. Penangguhan Terus begini caranya, proses bilangnya hukum. begini, orang dengan Saya mau silaturahmi. Loh. Ada yang salah silaturahmi seperti ini. Ya udah, terima kasih silaturahmi saya Nah, terima. makanya kami mau negakkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. Penangguhan penahanannya Bapak kami hargai proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada Loh. 3 laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami Berarti hadirkan. memaksakan kehendak. Oh tidak, Bisa begitu, tidak. Bapak. Pak, Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Tidak ada diatur Bapak di sini dalam rame-rame suap. memaksakan kehendak. Pak, Nggak boleh. saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Boleh, Pak. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Ya. Itu diatur, Pak. Pada saat ada 2 pelaku. Ya. Kemudian 1 ditangguhkan, 1 tidak. Bapak tanya diri Bapak sendiri, cari aturannya. Boleh nggak tidak seperti itu? 1 ya Pak ya. Terkait dengan laporan polisi ini, kan Bapak ingin jadikan acuan Bapak untuk ditahan. LP ini. Nah, yang lain kita belum buka, apakah piring atau tidak. Makanya Bapak belum menggelar, tapi Bapak
bisa. Ini saya menghargai Bapak datang Loh. ke sini. Saya sudah sampaikan tadi. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk Loh, kemarin, Pak, makanya saya jawab. saya datang ke sini mengantar Pak langsung ke dan Pak ke Bapak juga. Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai password loh itu, digital itu. Iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel. Kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kasat tidak ada di tempat Kapolda. Saya menemui Jokowi waktu di pas pampres saja nggak seperti ini susahnya. Seorang kompol susah sekali menemuinya. Bapak datang tiba-tiba, Loh, saya pasti udah ada Pak, kegiatan. yang namanya ini punya negara nih Pak, punya rakyat. Sekarang Bapak udah Saya ketemu. Pak, saya punya kantor juga di Kundam sana. Setiap orang mau datang kami terima Pak. Nggak ada yang bersulit. Ini saya sudah Kenapa? sudah ketemu sama Bapak, saya sudah jelaskan prosedurnya. Ini karena tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kasat Intel. Oke, kalau memang Bapak minta dibantu, ya kita lihat prosesnya ada, kita gelarkan. Proses hukum tetap berjalan. Kami Tidak hanya ada konteks dalam proses, ditangguhkan. tidak ada dalam proses Kapan hukum. nanti mau Kewenangan diperiksa? itu tidak Silahkan, ada. silahkan. Kenapa ini ditangguhkan? LP-nya sama, laporan polisinya sama, terlapornya juga kedua. Kok ini di hati-hati loh. Ini ada apa ini? Sampean gimana ini? Itu. Mau Kabid Humas Polda. Jadi benar ya untuk kejadian yang tadi pagi itu tidak ada penggerudukan ya. Memang anggota Kundam datang kebetulan dia bersama beberapa orang datang ke sini. Dan itu juga untuk bertemu dengan pihak dari reskrim. Nah, intinya dari pihak keluarga yang Pak Hasibuan ini ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima per hari ini jam 2 siang. Nah, proses itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes, kemudian penangguhan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak ada dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Itu dari saya. Pak, izin Pak, ini kan tadi kalau penjelasannya bahwasannya Pak Mayor itu kan datang atas pribadi gitu lah Pak. Kenapa kira-kira kok sampai bawa sampai puluhan orang? Nah itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya masyarakat gitu. Itu gimana Pak keterangannya soal itu? Apakah memang ada pengerahan khusus atau seperti apa Pak? Dari Pak Mayornya. Kalau ini kan cerita pribadi tadi Pak. Kalau misalnya itu pertama, yang kedua kalau misalnya itu pribadi, artinya kan ada kesalahan di situ dan apakah Kodam nanti akan ada memberikan sanksi terkait itu gitu Pak? Karena akibat kedatangan itu muncul kan akhirnya stigma. Tuh, makanya. Jadi kedatangan itu kan kita namanya di sini kan solid ya. Jadi mau datang 1 orang, 10 orang, menurut saya bukan menjadikan wah ini sesuatu hal yang negatif seperti itu. Memang dia pribadi tapi istilahnya juga menjadi penasihat hukum dari pihak keluarga. Nah, sebenarnya mereka yang menanyakan surat. Memang kebetulan mereka membawa teman-temannya lah, tapi bukan berarti untuk menyerang gitu loh. Ya, hanya datang ke sini kan biasa aja. Ya kayak gini saya tanya dengan wartawan, ada 20 orang mau apa ini, mau demo kan enggak juga. Ya, kita jangan melihat langsung, oh kalau datang banyak pasti ada terjadi sesuatu, enggak juga. Makanya kedatangan
mereka itu tidak ada kaitannya dengan istilah kata pengerahan personil, tidak ada. Dan setelah ketemu ya cair, terjawab gitu seperti apa prosesnya yang ditanyakan oleh pihak dari keluarga Hasibuan ini, sejauh mana proses penangguhan itu ditindaklanjuti. Setelah dijelaskan ya sudah terjawab. Makanya setelah surat hard copy-nya kita terima, kemudian pertimbangan dari Polrestabes bisa ditangguhkan, ya selesai. Jadi tidak ada istilahnya Kumdam membawa pasukan untuk menggeruduk, nggak ada. Itu harus kita clearkan di sini. Itu saja, terima kasih. Kemudian Pak, tadi kan itu dijelaskan bahwa kedatangan Mayor Hasibuan tadi itu atas nama pribadi. Kemudian kenapa dia datang atas nama pribadi tapi pengajuan penangguhan penahanannya itu atas nama Kumdam? Jadi begini, jadi kan dia atas nama pribadi termasuk penasihat keluarga. Nah, karena dia di bawah naungan Kumdam, bermohon Mayor ini kepada pimpinan. Jadi sebagai salah satu penasihat keluarga dari pihak Hasibuan ini, seperti itu. Artinya dibenarkan, Pak? Seperti itu, mekanisme seperti itu. Urusan pribadi tapi Kodam Bukit Barisan yang pasang badan gitu. Bukan pasang badan. Untuk penangguhan. Artinya kan si Hasibuan ini selain keluarga juga sebagai penasihat hukum. Nah, penasihat hukum dari keluarga. Sementara induknya dari penasihat hukum Pak Hasibuan ini kan Kumdam. Otomatis kalau dia bertindak untuk membantu keluarga, dia harus minta izin kepada Kakumdam sebagai atasannya. Nah, bentuk izinnya itu diberikan surat penangguhan itu. Karena kalau beliau yang menuliskan surat penangguhan, itu bukan kapasitasnya, karena dia bagian dari Kumdam. Nah, jadi pengacara keluarga termasuk keluarga gitu. Demikian. Jadi Kumdam